Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah setelah tadi kita menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah kita sekarang masih bisa menghirup udara yang segar. Shalawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda kita Ani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'at. Juga mudah-mudahan kita masuk dalam umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah di puasa yang kedua ini cukup lancar ya. Alhamdulillah sekali. Sebagaimana di puasa yang pertama saya terangkan bahwasanya kewajiban kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kutiba, sudah diwajibkan. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Wajib menurut ahli fikih. Wajib ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi barang siapa yang melaksanakan atas apa yang saya perintahkan itu akan mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkan maka akan mendapat siksaan. Maka dari itu wajib untuk kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan kewajiban kita menjalankan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada apa? Kedudukan puasa sangatlah tinggi, yang mana kedudukan puasa berpotensi kepada pendidikan. Apa bukti kita berpotensi kepada kependidikan? Pertama, ketika kita puasa kita harus menahan lapar, yang mana seperti biasanya ketika kita lapar kita langsung belok ke warteg, kita langsung belok ke nasi padang, kita langsung belok ke tukang cilor segala macam. Tapi ketika kita puasa kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Karena sebagaimana definisi puasa menurut ahli fikih, menahan lapar dari terbitnya fajar atau matahari sampai tenggelamnya matahari. Demikian puasa dijadikan kedudukan yang paling tinggi karena mempunyai potensi untuk pendidikan. Terkhusus orang tua yang ada di rumah, marilah kita didik anak-anak kita untuk berpuasa. Meskipun anak kecil belum diwajibkan, karena sebagaimana di dalam kitab Safinatun Najah kita bertemakan fikih, diwajibkannya puasa untuk seorang anak itu ketika anak itu sudah baligh. Jadi umur 15 tahun, usia 15 tahun di laki-laki, usia 9 tahun di perempuan. Itu dulu. Seiring berkembangnya zaman, itu kan sekarang kita harus sering-sering melatih untuk kita mendidik anak-anak kita untuk menjalankan ibadah puasa. Meskipun anak kita misal baru kecil nih, kelas 4 SD, mari kita didik untuk menjalankan puasa. Karena yang pertama kita untuk menjalankan, untuk mendapatkan keikhlasan itu, pertama kita harus dipaksa. Kedua kita harus dibiasakan. Setelah kita bisa mendidik anak itu terbiasa, maka
anak itu akan menjadi kebiasaan. Seperti kita biasa kerja nih ya, kita biasa kerja. Tapi ketika kita diberhentikan, misal kita kan terkadang wah bosen nih. Nah, di situ sudah menjadi kebiasaan. Nah, setelah anak kita didik untuk puasa, menjalankan puasa, akan terbiasa ya. Akan terbiasa. Maka dari itu ketika kita dipaksa, lalu sudah dipaksa terbiasa, nah udah terbiasa, kita akan bisa menjalankannya dengan ikhlas. Maka dari itu potensi kedudukan puasa itu sangatlah tinggi. Maka dari itu saya tekankan, bukan saya tekankan ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya hanya menyampaikan ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita diwajibkan, sekali lagi wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Luar biasa sekali kan bulan Ramadan ini. Luar biasa sekali pendidikan untuk anak-anak kita supaya kita belajar menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang rajin. Malah kita dididik untuk menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan di dalam Islam itu sendiri tidak ada lain, tidak ada kata lagi untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa menurut ahli fikih imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahiha, yang artinya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang merasa tergugah, yang merasa berubah akibat apa? Akibat bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena tingginya kedudukan bulan sangat mulia ini. Banyak peristiwa ya, seperti saya kemarin sudah jelaskan, banyak sekali peristiwa. Dari mulai peristiwa Lailatul Qadar, dari mulai terbelenggunya setan. Apakah benar setan itu dibelenggu? Benar adanya. Tapi sok aya geningannya orang Islam anu nanyakeun, kunaon cenah eta, ongkoh cenah naon? Ongkoh cenah setan teh dibelenggu? Tapi aya we cenah nu dahar di warteg mah. Jawab ku urang, lapar eta teh nya. Lapar eta teh, dahar teh lapar. Tong nyalahkeun setan. Gitu. Setan ge embung disalahkeun wae. Setiap urang salah mah nya kudu nyalahkeun setan, teu mungkin. Gitu kan. Pocong keur nangkring, ku urang naon disalahkeun? Urang labuh ye, ku urang disalahkeun. Gara-gara jurig. Lamun jurig teu narima asup kana awak urang ke kumaha urang jadi jurig bungkeulekan, naudzubillahi min dalik gitu. Jadi intinya kita harus bisa husnuzon. Husnuzon. Hikmah puasa. Kita bisa menjalankan puasa itu, hikmahnya mempunyai sifat husnuzon ya. Sabar, husnuzon, tawakal. Kita tawakal. Jangan takut lapar ketika bulan puasa. Jangan takut kehabisan makanan ketika bulan puasa. Semut pun yang kecil makan, apalagi kita yang besar, gitu kan. Banyak takjil, banyak sedekah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali di bulan suci Ramadan ini. Tergugah hati orang-orang untuk bersedekah, tergugah hati-hati orang untuk beribadah. Karena apa? Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita terdengar dari seorang, misal seorang pemuda, pemudi atau anak-anak mampang mempeng bulan puasa, ya kita jalankan saja. Meskipun kata tetangga kita, wah kita si eta Maria, wah si eta mah teu ikhlas. Jangan jangan dengerin omongan orang lain. Kita tetap harus yang tadi yang saya bicarakan, yang saya omongkan. Di satu hari sebelumnya kita mempunyai niat yang kuat, tekad yang kuat. Apabila kita sudah niat kuat, tekad kuat, segimanapun ombak, segimanapun angin untuk meruntuhkan niat kita, ketika kita sudah niat mantap untuk menjalankan ibadah puasa, insya Allah kita akan terjaga, kita akan dijaga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis mengatakan intan surullaha yansurukum. Apabila kalian menolong agamaku, maka akan kutolong kalian. Luar biasa bukan? Banyak feedback, banyak pahala-pahala di bulan puasa dilipat gandakan. Maka dari itu untuk kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika momen yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan ketika kita lapar, ketika kita bosen, ketika kita gabut sekalipun. Bahasa ini gabutnya, gabut teh naon, gabut teh atau mager lah, mager malas geraknya, malas gerak itu hayang nate cicing. Tak kita manfaatkan untuk momen-momen yang berfaedah seperti membaca Al-Quran, seperti kita azan, seperti kita sholat. Jangan lupa ya, kita itu harus menjadi orang yang sabar, harus menjadi orang tawakal, harus menjadi orang yang ikhlas. Demikian ceramah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk saya pribadi, umum untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.